Polisi menetapkan 11 orang tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kita akan bahas bersama dengan pakar hukum tindak pidana pencucian uang, yakni Ibu Yenti Garnasi. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bu Yenti. Ini dari 11 orang yang ditangkap, 10 diantaranya merupakan pegawai serta staf ahli dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang seharusnya memberantas judi online, tapi malah membina. Ini sangat kondisi yang sangat miris begitu. Catatan Anda seperti apa, Bu Yenti, terutama terkait potensi jeratan pasal TPPU? Iya, tadi kan ini judi online ini kan sebetulnya Ibu Menteri tadi kan mengatakan harus dihadapi gitu kan, sesuatu yang mengagetkan. Tapi sebetulnya kan bukan begitu, karena catatan kita masalah judi online yang 300 triliun, 600 triliun yang alirannya ada di PPATK kan memang belum selesai gitu loh. Jadi apa? Jadi yang waktu itu kita berbicara situs-situs yang tidak bisa diblokir, ternyata ya memang ada oknum yang kemudian dikatakan penyalahgunaan kewenangan yang harusnya menutup situs, malah mereka memelihara agar situs itu tidak tertutup gitu kan gitu ya. Jadi ini memang kita dalam kondisi kita ya kemarin mantan pegawai pejabat MA, sekarang juga dari Komdigi ini memang berat ya. Kondisinya memang harus sangat tegas karena bukan sesuatu yang mengagetkan sebetulnya harusnya Ibu Menteri itu, karena Bu Menteri harusnya sudah tahu bahwa sebelumnya memang ada yang belum tuntas dan ternyata betul. Nah jadi apa yang harus dilakukan? Tadi kan ada penyitaan 70M segala macam ya, 70 miliar. Kemudian ada mobil dan sebagainya. Itu kan pasti dari hasil judi online. Apalagi tadi disebutkan bahwa depositnya itu kan kecil ya, 10 ribuan gitu ya, tanpa akun dan sebagainya. Kemudian itu kan mengalir karena semuanya itu tidak ada yang cash kok. Tidak yang cash. Artinya apa? Artinya aliran dana ini harusnya ditelusuri dengan TPPU. Karena mobil lah yang 70M itu pasti aliran dana TPPU, bukan berkaitan, bukan hanya judi online-nya, sudah ada TPPU-nya. Memang kita juga harus melihat bukan hanya 11 orang ini saja yang penyalahgunaan kewenangan, terutama 10 yang pegawai dan satu sahli ini yang sangat menyakitkan hati kita ya kan. Dipercaya jadi tenaga ahli kok malah seperti itu gitu kan. Itu kan harus nanti harus ada penghukuman yang pemidanaan yang seberat-beratnya yang seperti ini. Baik. Nah kemudian juga aliran dana ini harusnya dilihat ini dapatnya dari siapa, yang 70M dan sebagainya. Kita larinya ke atas, ke bandarnya. Yang mengatur ritmenya, bagaimana yang membayar 10-11 orang ini siapa itu pasti bandarnya. Jadi sebetulnya tinggal mau menelusuri apa tidak gitu. Baik, ini sejauh mana sih Bu sebenarnya bisa benar-benar ditelusuri? Tadi kan Bu Yenti katakan ini tentang apakah mau atau tidak menelusurinya. Kita tahu bahwa satu situs untuk tidak jadi diblokir ini bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp8.500.000. Kita kalikan dengan 1.000, 5.000, bahkan dari pengakuan yang ada ini. Jumlah yang sangat luar biasa, nominal yang luar biasa besar. Ini aliran dananya sejauh mana Bu bisa ditelusuri, baik itu ke atas dan ke bawahnya dari penerima? Sebetulnya kan ini melalui transaksi bank ya. Sebenarnya sangat mudah ya, sangat mudah. Saya selalu ingin mengangkat kasusnya Polres Ciamis. Kapolresnya waktu itu juga sudah ada breaking news berkaitan dengan bagaimana Polres saja bisa membuka pada waktu itu 365 miliar ya judi online dan langsung diarahkan ke Kamboja. Ini sekarang ada Tiongkoknya. Jadi sebetulnya success story itu ada. Tinggal sekarang kekompakan, integritas para penegak hukumnya berkaitan dengan kasus yang muncul-muncul ini, ya kan? Nggak ada yang sulit karena sudah ada success story-nya, sudah ada. Tinggal kemauan, tinggal siapa sih sebetulnya yang melindungi para bandar ini, kan gitu ya? Siapa sih yang melindungi para bandar ini? Bahkan sebelum pemilu kada maupun pilpres pun PPATK sempat menyatakan ada 300 triliun aliran dana dari judi online mengalir kepada pendanaan pemilu. Nah kita tanya ke PPATK,
Yang disampaikan tidak mungkin kan bohong gitu kan, nanti ada pembohongan publik loh, ya kan? Jadi itu lembaga-lembaga yang didirikan oleh negara itu memang harus bekerja secara integritas, Baik. penuh integritas. Nah Eh, ini jadi tinggal dibuka saja, dibuka aliran dananya dari PPATK maupun dari OJK gitu kan, OJK juga ada yang dan juga dari cyber patrolinya juga. Jadi ini sebenarnya sudah di Komdigi itu sudah sangat kuat. Tinggal sekarang siapa sih yang bayar ini dari mana? Saya kira ini tinggal pekerjaan teknis ya. baik. Kalau secara strategi sudah jelas, tinggal sekarang mau tidak, ada tidak yang melindungi. Jadi catatan kita adalah 600 triliun dan 300 triliun belum clear yang sudah terjadi sejak 2 tahun yang lalu. Baik, di sisi lain kita tahu Satgas Pemberantasan Judi Online ini juga sebenarnya Ya, sudah ada melibatkan lintas sektor ya, gitu ya Bu ya. Bu Yanti, ya, ya. secara aturan pasal-pasal apa saja yang kemudian bisa menjerat para pelaku Ya, kalau bicara ya judi TPPU? online sendiri, ya judi online sendiri kan kejahatan asalnya harus judi online, ya kan? Dan judi online undang-undang ITE yang membuat yang ada muatan judi dengan online, hasilnya adalah TPPU, ya kan? Apalagi tadi ada penyebutan penyalahgunaan kewenangan, ini juga ada tindak pidana lain, yaitu bahwa orang yang mendapatkan kewenangan sebagai sahli, sebagai pegawai yang harusnya dia melindungi masyarakat dari praktek judi online, dan dia mempunyai tugas harusnya menutup situs, bahkan dia dengan perangkat yang dia kuasai dan dia punya kewenangan, dia malah membiarkan tetap menjaga untuk tetap hidup, ya kan? Itu juga dari sudut ini bisa saja yang bersangkutan dikenakan undang-undang korupsi karena penyalahgunaan kewenangan Kewenangan. atau bahkan melawan hukum, ya melawan hukum, dia diuntungkan dan bisa merugikan. Ini kan banyak kerugian juga bisa sebetulnya ya. Baik. Merugikan, kerugiannya kan banyak ya, walaupun kerugiannya mungkin ada dong kerugian negaranya karena apa? Karena menggunakan mekanisme yang harusnya untuk menutup akun, tapi ternyata Malah mekanisme mengambil anggaran yang untung ya. digunakan ya, dan anggaran untuk mekanisme menjaga jaringan di Komdigi itu kan ada anggarannya kan, malah itu kan kerugian, malah dia gunakan untuk mengambil untung. Selain itu memang dia dapat ini kerugian itu bukan dari para pelaku, bukan ya, tetapi menggunakan jaringan, menggunakan mekanisme yang harusnya untuk menutup akun, tapi untuk menjaga akun, karena kan ini kan luar biasa ya, jutaan kali kan itu yang masuk itu kan seperti apa setengah mati waktu itu kita sampaikan kepada Satgas bagaimana cara menutup, begitu tutup akunnya buka lagi dan sebagainya, itu kan juga ada dana, ada sumber daya yang harus dikeluarkan oleh negara dan ternyata disalahgunakan, itu juga bisa. Tetapi yang jelas siapapun yang terlibat menerima saja dari uang-uang yang awalnya hanya 10.000 dibukanya dan kemudian mengalir, dan itu banyak sekali, dan itu melalui perbankan dan perbankannya tidak lapor, ya kan? Padahal itu sangat mencurigakan karena deposit yang kecil-kecil tapi berkali-kali, mungkin jutaan kali dalam beberapa hari, tapi mereka oke saja transfer itu jalan. Karena apa? Karena bank-bank ini juga berkepentingan untuk mendapat sekali transfer 2.500 sama sesama bank, Baik. 6.500 perbedaan bank. Artinya Baik. apa? Kalau kita mau melihat aliran dana yang namanya TPPU ini, memang harus menggunakan TPPU agar bisa mengalir kepada baik penerimanya, yaitu juga bandarnya, dan juga orang-orang yang menyediakan tentang prasarana atau alat-alat yang digunakan untuk membuka judi online yang jelas-jelas sangat merugikan negara ya, negara Baik. ketika orang-orangnya, masyarakatnya terlibat perjudian online ini. Termasuk Tetapi di yang paling antara penting baik. adalah Ya, yang paling penting ya, Ibu, gimana? yang paling penting. Yang paling penting bandarnya, dan kali ini yang paling lebih penting lagi, bandar kan orang lain ya, itu Ya. kan pelaku lah, penjahat. Tapi ini dari negara ini 11 orang ini luar biasa ya, luar biasa pengkhianatannya terhadap kita semua gitu. Menurut saya dia mengkhianati kepercayaan yang diberikan sekarang ini oleh pemerintah, dari presiden kepada kementerian tersebut. Ternyata mereka malah melakukan moral korup ya. Jadi secara moral itu korup sekali gitu ya, Baik. memanfaatkan kewenangan yang ada
justru bukan untuk digunakan memberantas judi online yang Satgasnya Desember selesai, tapi hasilnya mana gitu. Ya, baik. Mengingat bagaimana Ya. kemudian sistemiknya ya, bagaimana dampak dari judi online ini bagi masyarakat, berkehidupan sehari-hari, secara psikologis, Betul. secara kemudian juga sosiologis begitu ya. Tentu kita Betul. benar-benar harapkan ya sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa waktu yang lalu begitu ya, sudah ada Iya. semua datanya Iya. kalau kata Bu Yenti tadi, sudah di Ada. depan mata, tinggal Iya. bagaimana mau atau tidaknya mengungkap. Tapi kita harapkan dengan Betul. penetapan 11 orang ini menjadi tersangka, 10 diantaranya merupakan bagian dari Komdigi, ini bisa benar-benar menunjukkan atau menjawab fenomena gunung Iya. es yang ada di depan mata kita dan bisa benar-benar Iya, diberantas. betul. Komitmennya Ya, termasuk yang diimplementasikan. buron ya. Kenapa Bu? Ya, termasuk yang masih buron itu kan, Ya, buron. termasuk yang Itu siapa melibatkan yang buron jaringan ini? internasional juga ya Bu Yenti? Ya, itu harus ya. Termasuk di Baik. sana nanti jaringan internasional berarti dia penerimaan uang hasil judi online di Indonesia pada mereka. Dan kerjasama internasional dalam hal TPPU sudah ada. Kita sudah masuk negara yang anggota Financial Action Task Force ya, FATF, jadi sudah terbuka kerjasamanya. Baik. Tidak ada keluhan lagi bahwa kalau uang yang di luar negeri, bahkan termasuk kripto pun kita sudah bisa kejar. Baik, kita tunggu nanti realisasinya seperti apa terkait dengan penanganan pemberantasan judi online. Terima kasih banyak kepada Ibu Yenti Garnasi, pakar hukum tindak pidana pencucian uang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu Ibu. Terima kasih, sehat selalu juga.